terjadi di rumah tahanan kelas 1A Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis 10 Januari 2019. Kericuhan ini terjadi antara pembesuk tahanan kelompok Laskar Islam dengan napi kriminal kelompok Iwan Walet. Kericuhan bermula saat para pembesuk tahanan kelompok Laskar Islam tiba di rutan. Saat hendak pulang, mereka meneriakkan takbir. Teriakan ini dibalas kelompok Iwan Walet yang menjadi musuh bebuyutan mereka. Kejadian ini memicu keributan hingga berujung aksi lempar batu. Puluhan anggota Laskar Umat Islam Surakarta yang berada di luar mencoba merangsek memasuki rutan. Akibat kejadian ini, sejumlah napi dipindah ke Lapas Sragen. Panglima supporter Pasmati. Kalau aku sendiri sebenarnya bukan ormas dalam arti berbadan hukum ya, tapi paling enggak gerakan saya tuh seperti ormas. Soalnya saya ada bendera juga, warna merah ya. Merah pernah dengar tuh? Yang notabene kegiatannya basicnya itu di supporter sepak bola seperti Solo. Dan setelah berjalannya waktu, ternyata apa arti sebuah organisasi itu kalau kita nggak bisa menghidupi kan kasihan juga ya, yang ternyata perlu kerjaan. Dari sekian anggota saya itu perlu kerjaan, perlu mapan dalam hal hidup. Ya toh, kalau dia masih bujang ya monggo-monggo, tapi kan aku mulai tahun 2000 ikut berorganisasi. Ternyata dari saya bujang aja sampai sekarang ternyata yang dipikirkan, saya bertahan terus sampai sekarang. Yang dipikirkan kan masalah kebutuhan penghasilan. Nah sekarang yang saya pikirkan masalah kerjaan. Ternyata ormas apapun kalau kita dikasih peluang, kesempatan, kepercayaan untuk bekerja, kalau memang di situ ada pemimpin yang bertanggung jawab, memang itu yang dibutuhkan anggota saya, akan baik-baik aja. Tapi itu yang segi apa ya namanya, sosial ya. Tapi kalau masalah ormas yang lain, saya sendiri juga apa ya, memaklumi mungkin SDM orang sendiri-sendiri ya, lain-lain ya. Jadi dengan cara berantem antar kelompok itu, di situ dia bisa menguasai suatu wilayah, di situ ada kerjaan atau tapi kan jalannya lain. Memang beda. Ya. Kalau saya kebetulan ikut berorganisasi, waktu itu saya itu ngabdi sama pimpinan saya, yang akhirnya Tuhan ngasih hadiah kerjaan. Dari kerjaan saya itu saya bisa mengajak rekan-rekan saya, anak buah saya kerja juga. Mungkin saya mengharapkan ormas lain seperti itu. Mungkin sebelum lebih lanjut Pak, kita belum sempat kenalan Pak. Mau kenal Pak? Oh iya, ya, Pak. Iwan Walet. Ya. Oke, Iwan Walet. Saya Yosya Pak. Ya, Seri oh di Bangga Pak. Baptis Afek. Makan Mas. Minum saya. Oh, gua. Izin terkenal ya Pak? Ayo. Maju. Hai. Jadi mungkin kita mau dengar profilnya Bapak dulu, karena secara realnya aja gitu Pak. Bapak di ormas ini siapa, bagaimana, dan tujuan ormasnya seperti apa gitu. Oke, saya cerita tentang pribadi saya dulu ya. Saya dulu pernah jadi guru SD olahraga. Tahun 89. Terus saya daftar di militer, akhirnya masuk. Waktu itu di Kostrad Madiun ya. Madiun. Terus
Setelah saya nakal dan memang ini jalan saya, garis saya keluar sebelum itu ya pensiun. Saya dibutuhkan di Solo di bidang supporter. Basicnya keamanan. Dari situ supporter saya punya sejarah Solo sama Surabaya sama Jogja sama Semarang yang namaikan saya pelopornya. Karena memang klubnya ini kan rival kota ya. Iya, itu sampai sekarang Surabaya sama Solo damai, Jogja damai, terus Semarang damai itu saya dapat tugas itu dan saya bisa. Dasar dari semua itu cerita-cerita dari supporter memang rivalitas ya, tapi saya lebih ke mencari persaudaraan dan perdamaian gitu. Jadi bisa dibilang organisasi, saya ada di supporter, organisasi supporter selama 2009 sampai sekarang. Dan saya ikhlas ikut itu karena dasar saya cinta kasih aja. Ya. Dan ternyata setelah itu kan saya juga bisa memimpin di titik-titik usaha. Yang mana saya banyak diperlukan sama pengusaha Solo untuk mengamankan daerah, untuk pengawalan dan ngabdi aja ya. Sorry. Kayak kenalan Tunas Mandiri DC Semarang. Tunas Mandiri Lindo Haji ya. Oh, apa jenenge? Apa? Kecekel unitnya kecekel siji. Tunas Mandiri. Saya. Tekan apa ya? Ada apa banget wis terus aja kowe. Tak banget. Paling cerita seperti itu ya. Yang jelas saya ingin hidup itu dalam perdamaian aja, dalam kedamaian. Walaupun permasalahan ormas, tahu sendiri kalau warga Solo seperti itu ya. Jadi nggak lain itu untuk sekedar mencari nafkah, mencari pemasukan dengan jalan apapun. Kalau saya bersyukur dengan jalan ini, saya dapat hadiah dari Tuhan. Untuk berjalannya organisasi harus seperti ini juga kan. Organisasi kecil, besar ya sama aja. Dari yang kecil kita bisa hidup, bisa menghidupi. Besar juga kayak gitu. Cuman kebanyakan orang biasanya ormas-ormas yang keliru itu nggak usah saya sebut, mungkin jenengan tahu sendiri ya. Ada tingkatannya juga. Ya paling seperti itu. Terus apalagi? Jadi dari hasil survei kami Pak, memang sebagian besar koresponden yang menjawab dari kuis itu bilang kalau mereka punya kepercayaan yang menurut terhadap ormasnya sendiri Pak. Karena mereka mungkin tidak terjun langsung dan terlibat langsung dengan ormasnya kan Pak. Mungkin saya jelaskan mengenai sebenarnya ormas itu enggak yang kayak mereka pikirkan gitu Pak. Kan kita punya tujuan yang baik, misalkan yang tadi Pak bilang untuk lapangan pekerjaan, memperjuangkan hak Iya juga gitu. Gimana? Soalnya krusial sih. Ormas ini, kelompok ini berarti Bapak yang dirikan atau gimana Pak? Gini, saya lahir dari supporter ya. Setelah jadi guru militer ke umum, terus saya dibutuhkan di bidang masyarakat. Dan banyak orang-orang penting Solo membutuhkan saya. Dari situ saya ikut bendera Pasopati, supporter Solo. Di situ kan ormas yang berbadan hukum juga kan. Permasalahannya kompleks, antar rivalitas saja. Dari situ saya nganggap saya itu pengabdi aja ya, ikut berorganisasi di supporter itu kan loyalitas tanpa batas yang nggak mengharapkan sesuatu. Tapi setelah
saya masuk di organisasi Pasopati tadi kan saya bisa kenal sama orang-orang penting. Di situ saya kepilih orang yang dibutuhkan dalam permasalahan orang penting itu tadi. Dan saya pribadi nggak nganggap saya itu dapat kerjaan dari orang penting, tapi itu jalan dari kerjaan itu. Kan gitu. Dari situ saya mendapatkan hasil kerjaan untuk anak buah saya juga. Seperti ini, parkiran. Tapi kalau memang untuk kebutuhan organisasi, saya belum mikir sampai segitu ya. Soalnya dari basic supporter itu loyalitas tanpa batas itu. Benderanya supporter. Dari situ ada suku Walet Merah yang memang benar-benar diperhitungkan. Walet Merah ya. Walet Merah. Dari situ dulu pertama basicnya kenapa dengan nama Walet Merah. Saya dibutuhkan sama pengusaha-pengusaha walet untuk jaga tempat-tempat walet. Dari situ saya merasakan ormas seperti ini ya. Jadi dari sekumpulan orang-orang yang diberikan tugas sama itu ada perkumpulan. Dan saya nggak ada perintah dari waktu itu ada struktur organisasi di Pasopati kan nggak seperti di ormas lain. Ada presiden dan jajarannya kan gitu. Jadi saya nggak ada perintah, tapi dari niat saya sendiri dan memberi ada kesempatan untuk ke situ, saya ambil bahwa itu memang ada masukan rezeki untuk saya dan anak buah saya. Tidak ada perintah dari aturan atasan. Tapi lain kalau mungkin ormas-ormas yang lain kan satu kepengen naik kelas aja ya, kan gitu. Kepengen naik kelas dalam arti ini SD, SMP sampai SMA dan nominalnya juga meningkat. Kalau saya enggak seperti itu. Saya kira dari ormas yang kecil sama besar sama aja. Tergantung hati kita ya. Kalau kita amit seperti yang baru-baru ini di Jakarta ya, ternyata sebuah pertanggungjawaban seorang pemimpin ormas itu luntur setelah saya gini, kita mendirikan ormas, anggota kita itu enggak butuh kita, tapi kita butuh anggota. Tapi ternyata selagi ada masalah itu bukan anggota saya, itu hal yang munafik. Kebiasaannya kebanyakannya seperti itu. Bisa nggak berdiri sendiri seperti organisasi saya ini? Kecil dulu aja bisa ngatasi permasalahan nggak? Kalau sekecil ini bisa mengatasi permasalahan, otomatis besar saya bisa pegang juga. Tapi saya nggak mau seperti itu. Ormas itu nanti kepengen naik-naikkan kelas. Kepengen dihargai yang lebih ya. Dan meningkat terus ya. Dari sudut pandang saya seperti itu. Dan lagi Bang, ini tadi kan nama kelompoknya Walet Merah. Walet Merah. Kalau menurut Bapak kelompok ini seperti apa ya Pak? Mau Gini, waktu itu sejarahnya panggilan saya Walet karena saya terkenal setelah jadi guru militer ke umum, saya ikut supporter, saya dipanggil Walet. Terus warna merah itu kan kebanggaan Persis Solo. Ya saya pakai merah. Jadi walaupun di sini juga notabene dalam hal politik dikuasai warna merah, saya tapi nggak ikut berpolitik, organisasi sosial aja. Saya kiblatnya ke merah supporter, merah Pasopati. Itu nama Walet Merah. Makanya terus waktu itu anggota saya ribuan mas. Ya seperti itu. Jadi selalu aja ada masalah yang mana
banyak domblengan politik, banyak domblengan kepentingan atas ya. Dan saya juga introspeksi diri, ternyata saya mampu tapi berat karena saya juga bawa keluarga saya juga kan dalam hidup ini kan. Jadi harus balance antara keluarga sama organisasi. Jadi tentang walet merah itu ya sampai sekarang masih eksis ya. Itu Laskar. Ngapain? Yongko par maghrib. Par maghrib no. Oh anu, nanti jeneng Admi. Akmi. Lah kowe dene san tenang ormas. Mbak. Ya, Tan. Itu Laskar ya. Aku tidak perlu ngomong tentang benturan sama ormas lain. Perlu? Enggak usah ya? Saya tanya Bapak aja. Kalau Bapak mau nggak apa-apa, kalau udah ya kamu nggak puasa. Seperti ini. Pertanyaan jenengan tadi kan eksistensi sama apa kegiatan dan tujuan ya tentang ini semua kan udah jelas saya terangkan. Saya sederhana saja. Saya bisa hidup di suatu tempat, di situ juga saya juga bisa mengikuti. Itu modal hati saya ya. Dari situ terbawa-bawa terus. Jadi tentang nama walet, apalagi sekarang pakai bendera walet merah itu, waktu itu saya dipercaya sama bos-bos ya. Dan saya sekarang udah merasakan hasilnya juga dari pengabdian saya ke bos karena minta tolong saya siap, orang minta tolong saya siap. Tapi ada aja organisasi lain yang berusaha membunuh saya kan. Gak tahu itu karena mungkin kalah pelobian atau kalah kepercayaan. Padahal saya udah nerangkan tentang kenapa saya dapat kerjaan ini karena saya ngabdi di organisasi itu. Dan saya masih dibutuhkan di masyarakat. Dari situ mungkin ormas lain merasa istilahnya terganggu ya. Seperti kemarin saya sering ya 2 tahun sekali kan saya dibenturkan sama Laskar ya. Laskar Jihad itu. Dan kebetulan maaf untuk tentang kepercayaan saya kan Nasrani. Ya itu mungkin domblengannya lebih besar ke ormas Islam. Ya kan untuk Bledoske Solo yang menguasai siapa? Tapi ternyata berjalannya waktu dengan saya udah capek ya untuk tawur terus. Ternyata dengan berjalan waktu ini saya nyermati juga, yaitu ternyata semua membutuhkan kerjaan. Dan saya bisa mengondisikan itu semua. Puji Tuhan saya bisa mengondisikan itu semua. Dan jenengan lihat sendiri tadi ada Laskar ya. Kalau dulu lihat saya harap. Sekarang enggak, itu sudah poin bagi saya. Tapi saya belajar dari kelompok dia itu ya, memang enggak ada pemimpin. Kalau domblengan tawuran antar kepercayaan. Dia nyebut Allah Akbar, saya nyebut Yesus istilahnya. Enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. Tapi untuk personnya, atau untuk pribadinya ternyata kalau dia itu menganggap saya orang yang halal, ternyata dia mau menerima rezeki saya. Itu komunikasi yang baik. Itu tentang ormas yang di Solo, yang garis keras. Tapi kalau ormas yang luar kota seperti Lindu Haji saya juga pernah ikut.
seperti DMC, ya kan termasuk kalau SHTRT bukan ormas itu ya, itu istilahnya kelompok persaudaraan bela diri ya. Bela diri. Itu ternyata juga memanfaatkan saya dalam arti komunikasi dan keadilan. Dalam hal keadilan, bagi-bagi keadilan. Bagi-bagi kerjaan. Bagi-bagi hak. Kalau memang dia ingin haknya melalui saya clear. Seperti Rindu Aji kan notabene di Semarang ya. Ternyata mau masuk Solo itu harus melewati saya. Ya, jasa saya, sorry, memang Katolik ya. Jadi nggak ada ajaran permusuhan walaupun kita sebagai manusia itu ya nggak lepas dari itu semua ya. Watak sifat kita ya sebagai manusia. Tapi kan paling nggak dasar-dasar berketuhanan itu yang hal yang terpenting. Kalau nggak ada dasar itu ya kan jadi apa ya, brengsek terus ya jadi orang ya. Satu, asalkan kita mengakui diri kita itu orang yang dosa. Kan gitu. Ya mungkin dari survei jenengan ini ada nggak orang yang ikut ormas tapi bahasanya seperti saya? Hanya sedikit Pak. Lah gitu kan. Memang harus ada dasar ya kalau kita mau melangkah lebih jauh. Paling nggak kita punya jati diri yang jelas, prinsip, terus apa namanya, yang untuk berbuat yang baik-baik aja lah. Tapi kalau itu udah menjadi organisasi yang besar dan banyak kebutuhan, itu saya namakan mencari kelas. Kalau saya kepengen hidup ya sama kaki saya aja. Dari kaki saya bisa menghidupi rekan-rekan. Suatu saat bendera walet merah bisa berkibar lagi sesuai kebutuhan. Kan gitu. Jangan kita mengedepankan bendera, banyak yang butuh kita jual bendera kita. Tapi suatu saat bendera kita bisa kita kibarkan kalau memang itu sesuai kebutuhan kita dibutuhkan. Mudah maksudnya. Hal yang baik-baik pasti. Ya maaf ya, memang nggak nganggap saya itu orang yang baik, murni atau mulus-mulus saja enggak. Cuman bicara ormas kan paling nggak seperti itu. Apa yang dijadikan masalah, apalagi peneliti koyon jenengan kepengen sinau itu kan semua bisa baik aja kalau memang ada pertanggungjawaban seorang pemimpin. Bahkan saya berulang kali masuk penjara 7 kali. Cuman kalau masalah kriminal 2 kali. Yang 5 itu saya membantu anak buah saya terus. Ada nggak sesosok pemimpin yang seperti itu? Sekarang Saya lepas tangan. Yang sekarang ini kan seperti yang di Jakarta itu kan. Kasihan toh yang apa? Kalau boleh tahu berarti ini warga yang mengelola parkir di tak namakan parkiran walet. parkiran warga. Ayo. Itu logonya apa? Yang W. Waletnya Pak, benderamu cek ta? Nang kene apa mbok gawa? Hah? Benderane walet, Ed. Sing putih. Hah? Go gundul. Oh, berarti nang koma? Oh ya. Kalau ini cerita ini kan tentang ini
Tanah Dunia Tech. Oh, Tanah bosku aku dari masih sekolah di SDO ya, aku suruh jaga ini. Setelah kemarin Palet berantem sama Ormas jihad ya, aku ditahan 1,5 tahun. Saya keluar ini udah diparuh jadi 2 ini. Ini sebenarnya sini sama saya lahanku. Terus saya, ya ngalah aja kalau memang itu di sana juga butuh. Di sana kan milik Laskar. Akhirnya ya saya bagi 2. Tuh, pertanyaan selanjutnya kayak aktivitas yang atau kegiatan yang pernah Bapak lakuin bersama organisasi itu apa aja? Kayak aktivitasnya itu kayak contoh, misalnya kayak bakti sosial itu pernah itu. Bakti sosial di Pasopati ada presiden dan kementerian ya. Ada menteri luar negeri, termasuk jajaran kabinet ada. Ada menteri sosial. Jadi kegiatan itu selama ini udah nggak bisa dihitung tangan ya. Jadi kalau seperti bencana alam di Jawa Timur, di Jogja, kan gitu. Kita ikut terus. Oh, nje. Itu kegiatan sosial itu. Bahkan setiap tahun kalau sementara ini kegiatan sosialnya tiap Jumat membagi Jumat berkah. Jumat berkah untuk supir becak, untuk pengemis. berarti kayak gitu langsung apa? Yang turun tangan langsung membagikan Iya. kayak Besok hari Jumat kan. Besok itu. setiap Jumat. Setiap Jumat. Itu pembagian itu kayak setelah sholat Jumat atau ada jam-jamnya? Kebiasaan di Solo kan hari sekarang kan nggak pakai Jumat berkah ya. Sekarang Senin sampai Minggu itu ada terus. Cuman saya ngambilnya Jumat. Jumat kebetulan kan kalau Jumat parkiran sepi, ya kan banyak pengemis terus supir becak terus yang lain-lain itu tak kasih tadi ada beras juga. Tidak berasnya dari kabeh. Nah, kebetulan kemarin ada rezeki kan, saya bagi-bagi beras seperti itu. Nah, ya kan? Ini sing urung. Ini modelannya sembako yang bagi-bagi. Biasanya nasi bungkus. Oh, nasi bungkus. Kalau memberikan satuan seperti ini pure dari satu organisasi itu patungan atau bagaimana? Ada pertama kali saya diajarin sama teman, Mas Iwan ikut enggak, kita mau bikin nasi bungkus, urunan berapa sembarang, 100, 200 atau 300, nanti yang masak itu teman. Setelah itu kita kemarin dapat rezeki bis rame, kita beli beras untuk amal aja ya yang membutuhkan. Tiap Jumat kita, tiap Jumat seperti itu. Kayak bentuk kosnya dari Walet Mana sendiri juga dari parkir ini gitu ya? Di sini saya bilang bisa setali 5 uang ya. Sekali dayung 50 terlampaui. Nah, jadi di sini ada parkir bis, ada koordinatornya, terus ada kaki 5, ada koordinatornya, terus ada toilet, itu sepele tapi uang tok itu toilet. Terus ada paguyuban becak yang ingin yang goyong bareng di sini ngasih sukarela dan retribusi lain. Jadi ada 7 uang di sini. Selagi untuk keluarga saya cukup. Amin. Saya
dibilang cukup. Selebihnya untuk seperti ini. Yang utama kan kalau kerjaan keluarga. Bisa dibilang saya mewakili organisasi semua ikut saya. Nggak usah ada aturan ini itu ya, secara tertulis atau apa ya. Cuman selagi saya dibutuhkan, saya bawa bendera walet, semua keluar. Tapi saya nggak mengedepankan bendera itu untuk mencari rezeki. Mudeng maksudnya? Paham ya? Ya kalau mau buka tentang cerita saya di apa namanya? Google apa TikTok apa Iwan Walet ya? Iwan Walet. Oh, iya, udah enak. Berita habis. Mas mau bertanya soal media sosial. Apa menurut Bapak bagaimana stigma negatif ormas yang ada di media sosial itu bisa muncul di masyarakat? Itu kayak banyak masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap ormas. Iya. Kita hidup di Indonesia. Di Indonesia itu negara yang berketuhanan. Dalam arti berketuhanan tergantung jenengan. Tapi kalau kita bicara ormas, di sini negara Indonesia yang punya pasal, punya hukum. Selagi itu ormas yang mana melanggar hukum, dia harus dihukum karena melanggar pasal ya, kan gitu. Kalau pandangan miring di ormas seperti itu nggak lain dari tentang hukum, benar nggak? Nah, hukum yang bertindak, nah itu terserah orang mau melanggar, terus pasalnya keluar, hukumnya juga ada. Kita hidup di Indonesia kan negara hukum kan. Berarti kalau memang melanggar terus, ya berarti pandangan masyarakat miring. Walaupun seperti yang saya ceritakan tadi tentang kebaikan yang terkecil dari sekian lama dia sudah melakukan, tapi kalau melanggar hukum, pandangan masyarakat tetap negatif. Sederhana ya. Kalau begitu berarti kira-kira tindakan pemerintah untuk mengawasi ormas ini sudah terasa cukup adil atau belum? Dari Gini. yang sudah beredar. Hukum tuh saya kira saya pernah bermain dengan hukum ya. Dalam arti tidak bermain-main ya. Kalau bermain dengan hukum seperti saya dulu kriminal, berantem, di situ ada pasalnya. Ya udah saya menyerah aja. Kan gitu. Tapi kalau organisasi yang besar, ormas yang besar bermain-main sama hukum, kan bisa aja tuh kena oknum yang pemegang hukum pertama kan kepolisian, jaksa, hakim, udah sokok aja kan. Akhirnya kan pikir dia menjadi kuat. Tapi di era Prabowo ini, di era Jokowi Prabowo ini saya kira ormas yang selalu memain-mainkan pasal hukum tidak bisa hidup lama. Apalagi era Prabowo ini ya. Jadi mana sih ormas yang tidak melanggar hukum? Saya kira bukan tergantung pada polisinya ya, itu tergantung pada masyarakat sendiri. Dari negatif, wah ini kalau dibiarin otomatis makin baru polisi bertindak kan. Jelas melanggar hukum, tapi kepolisian bisa di era Jokowi ini kan kepolisian presisi ya.
presisi itu porsinya masing-masing. Dan memang profesional saya kira. Makanya ormas menurut pandangan negatif di masyarakat, di mata masyarakat, dia bisa melihat sendiri ya, hancurnya dia itu. Karena dipandang masyarakat benar. Kalau memang itu endi to ormas sing apik endi wae. Kira tujuannya. Itu juga begini Pak, karena kan tadi Bapak sempat bahas banyak soal hubungannya sama pemerintah. Nah, ormas sendiri mungkin di tempatnya Bapak itu sudahkah pemerintah mengambil langkah mungkin kayak mengayomi atau kayak mengajak seperti apa begitu sentuhan langsung dari pemerintah itu pernah terjadi sebelumnya di Kota Solo? Ormas ya, organisasi masyarakat ya, namanya organisasi masyarakat itu kan sing jelas ada badan hukumnya dan ada rantainya ya. Kalau itu memang ada kepentingan di pemerintahan, otomatis orang pemerintah itu sendiri oknum ya bentuk ormas itu. Dan tanpa pengawalan, tanpa bertanggung jawab kan menjadi liar. Kebanyakan seperti itu. Tidak sesuai kebutuhannya akhirnya. Kan ada ormas politik, partai, ada ormas agama, kan gitu. Ada ormas di bidang supporter seperti saya, ada ormas di bidang sosial kemasyarakatan, kan gitu. Ada sendiri-sendiri. Tapi memang tujuannya kalau memang untuk dasarnya kemanusiaan, kembali lagi ke hal-hal yang kecil tadi. Bisa berbuat baik enggak kita? Sederhana sebenarnya kan. Cuman nanti ormas kalau udah kuat kan berarti ada yang danani. Ya cukup itu aja. Tapi ormas kalau seperti yang di Jakarta barusan itu kan karena dia mengedepankan sosial, tapi mengambil uangnya nggak halal. Yang saya harapkan ormas yang baik ya mengambil uang yang baik-baik aja sesuai dengan ajaran ketuhanan sama yang baik-baik aja. Kita ngasih contoh yang baik-baik aja juga untuk berbuat sesuatu yang baik. Jangan dipandang baik aja, kita berbuat yang baik itu yang baik. Tim, Bener. Dimas. Wah, dua saya. Parang Kusumo, Baik sama berbuat baik lain. Parang Kusumo. Orang lain. Ya sebatas itu mas. Saya apa ya? Mobilmu. Cara saya menangkap sebuah organisasi masyarakat ya. Ngiro karo kuwi sing mobil itu. Soalnya ini Parang Kusumo lho. Sakiro, tinggi kesana. Mama? Jemput apa? Jemput apa? Ya? Iki jemput kowe. Oh, ya saya penting kok ormas iya. Piye urusannya piye? Kacol ke tipu gelap kok bajunya no. Hah? Tipu gelap, Tim? tipu gelap. Maksudnya? Jadi ini mobil rental anjing ngono. Dewas tak sitai ternyata mobil rental kok. Mobil apa? Monte Avanza Velo. Kacol ke. Daripada aku yang melu keseret, kena pasal anjingnya. Pak, ini ada pertanyaan terakhir. Ini pesan dan kesan Bapak dari topik yang sudah kita bahas untuk masyarakat terkait pembahasan kita tadi. Menurut Bapak seperti apa kesan dan kesan? Ini kita kan kita itu orang umum, kita bukan militer. Orang umum sama militer lain ya. Saya dulu pernah jadi militer siap dan tapi kalau orang umum itu ya seperti kita aja. Jadi kita nikmati jadi orang umum, ya kan? Orang umum urusannya sama siapa? Dalam hal pasal
militer KUHPF. Misalnya elektronika, Kalau kita KUHP. mesin pabrik gitu Pak. Kita belajar sesuai dengan alur orang umum seperti apa. Kan gitu. Kalau kita belajar sesuai dengan karakter militer, kita udah nggak benar. Kita belajar dari orang umum, sederhana orang umum tuh. Kalau di bidang organisasi ya, kita mengedepankan, kita ada Pancasila. Dari itu kita bisa menjabarkan sendiri ya. Yang terutama tetap ketuhanan. Kalau kita berdasarkan ketuhanan itu, pendirian negara, lahirlah pasal. Pasal ini selalu berdasarkan ketuhanan. Bukan berarti dia itu agama pasal. Ya, kita sesuai dengan aturan yang kita ikuti dalam kehidupan di Indonesia. Kalau kita punya pasal, kita nggak usah melanggar pasal itu. Ya terlalu jauh kalau pasal itu saya terangkannya, tapi paling nggak kita diingatkan dalam hidup kita sama pasal itu. Berbentuk sama pasal. Ada semua, itu berdasarkan ketuhanan semua. Nah, pasal pertama kali yang memegang hak mengingatkan kan polisi. Kan gitu. Polisi udah lain sama militer. Kalau kebanyakan di ormas itu kan backingannya lain-lain ya. Bahkan ada masih aktif jenderal kan gitu dari AD, bahkan masih aktif di kepolisian, tapi ternyata dengan presisi ini mengajarkan kita, bukan kita berarti yang benar polisi yang salah, enggak, kita orang umum dasarnya, orang umum belajar aja tentang ketuhanan. Dari situ, dari diri kita terbentuk, kita mau memimpin apa aja bisa tahu tentang arti ketuhanan dalam kehidupan. Termasuk di organisasi, di ormas itu. Kalau saya nggak setuju tentang ormas yang melanggar akidah ya, kaidah-kaidah aturan kehidupan ya. Saya paling enggak orang pertama yang enggak setuju. Soalnya satu, sistemnya itu udah di sistem Allah. Hierarki gitu harus sistem. ya. Dulu siap dan sekarang saya enggak. Siap Tuhan nih. Ya benar. Oh, pertanyaan terakhir gitu ya? Sorry. Rumahnya mana aja? Oh, Semarang. Aku dari Lampung, Pak. Bus. Karanganyar. Salatiga. Saya Kalimantan. Wih, semangat. Coba.